Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa ikuti materi pada siang hari ini. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Syarhus Suratu Takasur minal ayati wahid ila ayatun samaniyah bina'an ala qawaidul nahwu. Penjelasan pada surah At-Takasur ayat 1 sampai 8 berdasarkan pola kata dalam ilmu nahwu. Baik, tidak lama langsung saja kita ke slide 2. Bacaan surah At-Takasur ayat 1 sampai 8. Baik, kita ke slide 2, yaitu pembacaan surah At-Takasur ayat 1 sampai 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarahunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Shadaqallahul azim. Baik, langsung saja kita ke slide 4, pola kata pada surah At-Takasur ayat 1 sampai 8. Baik, kita masuk ke slide 4, pola kata pada surah At-Takasur ayat 1 sampai 8. Berdasarkan ilmu nahwu, kita langsung saja ke slide ke-5 untuk penjelasan pola kata pada surah At-Takasur ayat 1 sampai 8. Baik, kita masuk ke slide 5, pola kata pada surah At-Takasur ayat 1 sampai 8 berdasarkan ilmu nahwu. Baik, pertama kata alhaakumu. Kata alhaakumu termasuk fi'il madi, kata kerja lampau plus dhamir muttasil atau kata ganti objek. Nomor 2, kata at-takasur termasuk isim fa'il, pelaku atau isim masdar yang menjadi fa'il, subjek yang melakukan pekerjaan. Nomor 3, kata hatta. Kata hatta termasuk huruf jar. Nomor 4, al-maqabir isim maf'ul, objek yang dituju yang merupakan bentuk jamak taksir berkedudukan majrur karena huruf jar. Nomor 5, kata kalla huruf zajar atau bantahan atau peringatan. Kata saufa termasuk huruf tanfis menunjukkan masa depan. Kita ke slide 6. Selanjutnya, nomor 6, kata summa. Kata summa termasuk huruf ataf atau kata sambung yang bermakna kemudian.
Nomor 7, katakanlah termasuk arfu rada'in wa zajrin atau kata sanggahan dan bantahan, bermakna sekali-kali, tidak, atau jangan begitu. Nomor 8, kata saufa termasuk huruf tanfis petunjuk masa depan atau akan yang memberi makna kelak atau nanti. Yang terakhir, nomor 9, katakanlah huruf zajar warlod, larangan atau bantahan keras, dan kata lau termasuk huruf syarat atau huruf pengandaian bermakna seandainya. Baik, selanjutnya kita ke slide 7, kata ilma. Kata ilma termasuk isim mufrad mansub berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Nomor 11, kata al-yaqin termasuk isim majrur berkedudukan sebagai mudhof ilaihi, bermakna sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin. Nomor 12, kata lamul qasam atau huruf sumpah. Huruf ini biasanya nempel pada kata kerja fi'il dan bermakna sungguh atau benar-benar. Nomor 13, kata tarawna masuk fi'il mudhari' marfu' nun sabut dibuat karena terbuang oleh nun taukid saqilah. Nomor 14, kata al-jahim termasuk isim mansub yang berfungsi sebagai objek penderita atau maf'ul bih. Nomor 15, kata summa termasuk huruf ataf kemudian. Nomor 16, kata la tarawunnaha, kata dasarnya tarawunna namun ditambah dhamir muttasil ha sebagai maf'ul bi atau objek yang dilihat. Kata ain termasuk isim masdar atau alat berkedudukan sebagai maf'ul mutlak atau hal keterangan mansub. Baik, selanjutnya kita ke slide 8. Nomor 18, kata al-yaqin termasuk isim berkedudukan sebagai mudhof ilaihi majrur dengan kasrah. Nomor 19, kata summa termasuk huruf ataf. Nomor 20, kata la tus'alunna termasuk fi'il mudhari' mabni majhul yang bersambung dengan nun taukid saqilah. Nomor 21, yauma izin, kata yauma izin termasuk dari zorof keterangan waktu, kata yauma yang mansub diidhofahkan dengan izin menjadi keterangan waktu terjadi peristiwa. Nomor 22, kata an termasuk huruf jar atau tentang. Nomor 23 terakhir, kata an-na'im termasuk isim majrur dengan kasrah yang artinya tentang nikmat itu. Baik, kita akan masuk ke slide 9, taib pengertian pola kata dalam surat At-Takasur ayat 118 sebagai berikut. Yang pertama, pengertian fi'il madi adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau atau sudah selesai dikerjakan. Nomor 2, dhamir mutasil. Dhamir mutasil adalah kata ganti dhamir dalam bahasa Arab yang penulisannya selalu bersambung atau menyatu dengan kata lain, baik berupa kata benda atau isim, kata kerja atau fi'il, maupun huruf. Nomor 3, isim fa'il. Isim fa'il dalam ilmu tata bahasa Arab adalah kata benda isim yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku atau subjek yang melakukan suatu perbuatan. Nomor 4, huruf jar. Huruf jar adalah kata depan dalam bahasa Arab yang berfungsi
mengawali dan membuat kata benda atau isim yang berada tepat setelahnya menjadi berbaris bawah atau majrur atau kasroh. Baik, kita masuk ke slide 10. Pengertian isim maf'ul. Nomor 5. Isim maf'ul adalah kata benda isim yang menunjukkan objek atau pihak yang dikenai pekerjaan. Nomor 6. Huruf jazar. Huruf jazar adalah huruf untuk pencegahan bantahan. Istilah ini berfungsi sebagai partikel yang memberikan penolakan atau larangan keras. Nomor 7. Huruf athof. Huruf athof adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan suatu kata atau kalimat dengan kata atau kalimat yang mengikutinya. Nomor 8. Huruf rodha'in. Huruf rodha'in adalah huruf yang berfungsi untuk menolak penyangga dan sekaligus memperingatkan seorang dari suatu anggapan atau kesalahan. Nomor 9. Isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda isim dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna tunggal atau berjumlah satu. Nomor 10. Lamul qasam. Lamul qasam adalah huruf lam yang berfungsi sebagai penegas atau penguat sumpah, jawaban sumpah atau jawab qasam. Nomor 11. Fi'il mudhari' marfu. Fi'il mudhari' marfu adalah kata kerja fi'il untuk masa sekarang atau yang akan datang yang berakhiran dhamma atau penggantinya. Nomor 12. Jamak taksir. Jamak taksir adalah bentuk kata benda jamak dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti lebih dari dua, di mana bentuk jamaknya berubah atau dipecah dari kata tunggalnya atau mufrad. Selanjutnya, kita ke slide 12. Pengertian isim masdar. Isim masdar adalah kata benda isim dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan tanpa terikat waktu. Nomor 13. Isim mansub. Isim mansub adalah kata benda atau isim dalam bahasa Arab yang menempati posisi jabatan kata tertentu sehingga harokat akhirnya berkedudukan nasab, sering ditandai dengan fathah atau penggantinya. Nomor 14. Zorof atau zorof dalam ilmu tata bahasa Arab Nahwu adalah isim kata benda yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Nomor 15. Isim majrur. Isim majrur adalah kata benda isim dalam bahasa Arab yang mengalami perubahan harokat menjadi kasroh atau tanda jar lainnya. Nomor 16. Huruf syarat. Huruf syartiyah adalah partikel yang digunakan untuk merangkai kalimat bersyarat yang terdiri dari syarat kejadian pertama dan jawab, akibat atau konsekuensi dari kejadian tersebut. Nomor 17, yang terakhir, pengertian nun taukid saqilah. Nun taukid saqilah atau nun tasydid atau berat adalah huruf tambahan nun bertasydid dalam bentuk tata bahasa Arab atau nahwu atau sorof yang berfungsi untuk mempertegas atau menguatkan makna suatu kata kerja atau fi'il. Baik, kita masuk ke slide 12, kesimpulan dari pembahasan bentukan pola kata pada surah At-Takatsur ayat 1-8 sedangkan ilmu nahwu. Kesimpulannya, surah At-Takatsur ayat 1-8 membentuk kesatuan pola yang menegaskan sebab akibat. Manusia yang terlena oleh kesibukan duniawi pasti akan mempertanggungjawabkan segala kenikmatan tersebut. Berdasarkan ilmu nahwu, kesimpulan pola kata dari kedua ayat ini berpusat pada struktur kalimat atau jumlah dan kedudukan kata atau i'rab. Baik, itu saja materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga yang saya sampaikan pada materi siang ini bisa diaplikasikan dalam pembelajaran ilmu nahwu dan shorof. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa-apa saja bentuk pola kata yang
diterapkan pada ilmu nahu pada surah At-Takasur ini. Syukron ala ihtimamikum kepada teman-teman yang telah menyaksikan materi pada siang hari ini. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan pemirsa semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe ya guys.